Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang terus lanjut soal sehat dan jangan lupa ngopi. Ngopi kita dulu ya, ngopi. Jangan lupa ngopi. Utamakan kopi ya kan. Iya. Biar tahu pahitnya hidup ini. Iya, betul. Karena memang hidup itu seperti kopi, guys. Mau manis, mau pahit, mau panas, mau dingin, selalu ada cara untuk menikmati. Betul. Yang nggak bisa kita nikmati ini adalah kebijakan pejabat. Iya. Itu nggak bisa kita nikmati kayaknya sekarang ini ya. Betul. Contohnya kebijakan sama si Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Apa itu? Kebijakan Yang apa lagi? menyamuk yang biasa kita nih. Oh. Ini rakyat dibuat nggak paham sama dia. Mereka bilang pakai influencer bahwasannya nyamuk itu baik. Kalau ini kan memang aku bilang, ini main case-nya tolol. Oke. Padahal kita dari kecil Iya. diajarkan itu untuk bersih-bersih supaya jangan banyak Nyamuk. nyamuk. Terus kita diajarkan itu menguras, bak mandi rajin supaya Nah. jangan ada tumbuh nyamuk. Nah, Jentik tumbuh sehingga menghasilkan nyamuk. Nah. Terus kita diajarkan dari kecil supaya jangan menimbun Kotoran tempat-tempat yang yang bisa menampung menampung air. Ya. Sehingga menghasilkan jentik-jentik nyamuk. Lah, ini datang ketololannya, kebangsatannya, malah programnya nyebar nyamuk. Kan Iya. anjing kayak gini. dan kemarin memang ini Menteri satu ini kan dia bangkir ya. Ya. Ya, jadi dia kemarin ada tuh nih keluar pernyataannya di Ah. Detik nih kalau nggak salah nih. Yang mana Nih. tuh pernyataan yang mana? Menkes Budi ungkap pilot project nyamuk Wolbachia makan biaya 16 miliar. Buset. Oh, liputan6.com. Oh, liputan6.com tuh Ya, ya beritanya ya. Kita Nah, baca dulu nih ya. Oke. Kita baca dulu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penerapan proyek percontohan pilot project. Ini masih percontohan, percobaan. Percobaan. Berarti rakyat jadi kunci percobaan dong? Nah, karena ada 16 miliar kata dia. Ya kan? Mau bilang bajingan aku, kan nggak enak ya kan? Nggak enak. Tapi ya ini dibuat percobaan, ini fakta pilot project. Menggelontorkan dana 16 miliar rupiah. Dana tersebut untuk alokasi pilot project teknologi Wolbachia di 5 kota, yakni Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Ini Jakarta Barat nih yang kita ada di Jakarta sekarang. Kita akan berusaha mati-matian. Ya, Kita akan menggagalkan ini. kita usahakan lah. Iya, sebisa mungkin karena kita nggak percaya nyamuk itu baik. Nggak percaya. Nggak percaya, gimana Nggak nyamuk percaya. baik? Nyamuk itu ngisap darah kok, terus Dan- meninggalkan bibit penyakit setelah ngisap. Dan yang bikin kesel itu yang ngomong dia gitu. Budi. Lu percaya Budi? Gue percaya dia, ganti agama gue kalau percaya itu sama Tuhan. Cukup percaya itu sama Tuhan, jangan sama si Budi. Apalagi Budi Gunadi Sadikin. Ya elah mantan bangkir, yang di otaknya untung rugi. Belum lagi dia ahli nuklir. Nuklir itu kan ngerusak. Nih, lu lihat ini beritanya resmi lu. Untuk pilot project di 5 kota itu 16 miliar rupiah, sekitar 3 miliaran rupiah untuk satu kota, dan itu melibatkan orang-orang kader-kader dari kota-kota juga, ungkap Budi Gunadi usai rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Artinya influencer-influencer yang ngomongin nyamuk-nyamuk itu, Pandu Riono, Dr. Ning, Ngabila, ya ini dapat jatah ini. Bisa jadi. Iya kan ini Budi yang ngomong. Ya Budi ngomong bisa jadi. Ya memang harus untuk bayar-bayar influencer. Supaya baik. Supaya baik, supaya mengkampanyekan bahwasannya toh nyamuk itu nggak berbahaya. Tai nyamuk nggak berbahaya. Anjing, gue barusan mau nanya sama dia, boleh nggak sih ngomong tai? Dia udah ngomong duluan. Oke, kita lanjut bacanya. Fokus edukasi Wolbachia. Namun teknologi Wolbachia yang menghambat virus denggi di dalam tubuh nyamuk, Aedes aegypti menuai kontroversi. Publik mempertanyakan keamanan dan dampak terhadap penyebaran Wolbachia, termasuk kita. Iyalah, kita nanya. Lantas apakah penerapan nyamuk Wolbachia akan diteruskan ke daerah lain? Budi Gunadi menjawab fokus utama adalah pemberian edukasi dan sosialisasi mengenai Wolbachia yang terus digencarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bentar, ini gua yang mau bahas ini nih, Bang. Oke, Bang. Bangkit banget ini. Kalau memang edukasi dan sosialisasi, ceritakan yang jujur sama rakyat. Betul. Berani untuk berargumen. Iya. Kalau cuman satu sisi, itu bukan sosialisasi, itu promosi. Iklan. Makanya kalian pakai dokter-dokter influencer itu endorse.
Kan bangsat kalau begitu ya. Buka dong forumnya, forum resminya, undang siapa-siapa kelompok-kelompok yang menentang. Maka perdebatan. Lah kelompok-kelompok yang menentang ini kan bukan kelompok-kelompok orang bodoh. Ada yang mantan Menkes, Ibu Menteri, mantan Menteri ya Menkes, Ibu Siti Fadila. Ada yang mantan WKBSSN, Badan Cyber Sandi Negara, dan sekarang masih aktif Komjen Dharma Perenggun. Terus ada Dokter Tifa, ada Dokter Kun, ada Profesor Richard Clamford, ada Michael Knockrot, ada semua. Kalau memang berdebat ya buka dong ke forumnya, buka dong bagaimana supaya itu betul-betul edukasi ke masyarakat. Jangan ngomong satu arah kayak iklan. Emang kalian sales vaksin? Jangan. Ya, memang. Karena gua udah paham ini, ujung-ujungnya habis penambaran jamu ini muncul dong vaksin, lagi dan lagi vaksin. Nah, vaksinnya vaksin siapa? Nah, ini dia lagi. Nih. Nggak ingat dulu waktu Bill Gates menggelontorkan ratusan triliun, tapi untungnya 2000-an triliun, bisnis vaksinnya jalan. Dan ini pola yang sudah lama kita udah tahu. Kita ngajak rakyat untuk sadar ini ya. Oke, kita lanjutkan bacanya ya. Sementara ini kita akan fokus untuk meningkatkan penjelasan ke masyarakat dulu aja, karena sekali lagi 50 tahun terakhir intervensi yang kita lakukan untuk itu tidak pernah berhasil menurunkan insiden rate dengue ke angka 10/100.000 yang menjadi standar dunia Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jelas Menkes Budi. Nih, ini Ibu Dokter Siti Fadila dan Dokter Tifa yang jelas menyesatkan ini. Case fatality rate-nya rendah kok. 0, sekian kok. Cerita Dokter Tifa beberapa hari lalu jelas. Iya, ada bahas juga itu. Wolbachia sudah terbukti di Yogyakarta melihat kejadian dengue atau demam berdarah dengue di DBD di Indonesia. Menurut Budi Gunadi Sadikin, penerapan Wolbachia dinilai dapat membantu menurunkan penyakit tersebut, apalagi uji coba Wolbachia sudah berhasil dilakukan di Yogyakarta. Uji coba itu baru berlangsung sekitar 6-7 tahun. Iya. Sementara efek keseimbangan ekosistem itu bisa dirasakan 10-20 tahun ke depan. Betul, contohnya masih 7 tahun buktinya virusnya naik kok. Iya. Gigitan nyamuk juga. Nah, dan itu Singapura akhirnya menolak. Betul. Sri Lanka menolak. Karena akhirnya DBD naik. Iya. Nah, jadi ini DE bisa naik. Ya, jadi ini banyak datanya. Cuman di sini nih kok gua nggak mau bahas itu. Iya. Orang kalau udah biasa bohong, itu pasti bohong gitu. Bohong. Udah kebiasaan. Ya. Ya, lo mau tahu nggak bohongnya Budi Gunadi Sadikin di berita ini apa? Apa aja lagi? Nih ya, lihat ini ya judulnya. Menkes Budi Gunadi pilot project nyamuk Wolbachia makan biaya 16 miliar. 16 miliar rupiah. Itu yang ngomong dia ya. Iya. Beritanya resmi ya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat data Kemenkes. Mana datanya? Mana dah? Jangan kaget. Enggak kaget gua. Ngopi dulu. Ya. Oke, ngopi dulu kita bro. Biar kagetnya enak gitu. Mana datanya? Ya. Total anggaran yang diperlukan untuk pilot project Wolbachia di 5 kota adalah sebesar 66 miliar tahun 2022 sampai 2024. Dituntut 2 tahun. Nah, 50 miliar lagi kemana pertanyaannya? Nah, tadi dia bilang di sini kan 16 miliar aja itu. 16 miliar. Di sini 66 miliar. Ini Kupang, Bontang, Semarang, Jakbar. Oh. Jadi terus dananya kemana nih yang 50 miliar itu kemana kira-kira? Ini ya orang kalau udah kebiasaan bohong, kita kecilin, kita perlu muka kita ini. Oke. Kurang kecil. Namanya juga YouTuber biasa ngeditnya di sini. Oke, mantap. Enggak apa-apa biasa. Nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Ya kan? Nah, tuh. Di sebelah yang sini dia bilang 16 miliar. Di sini datanya dari Kemenkes ini. Ya. Itu 66 miliar. 66 miliar. Jadi ya ini kurang turun nih. Gini. Ya. Jadi ada selisih berapa? 50 miliar. Nah, ini kemana nih? Nah, seharusnya kayak gini-gini. Weh, KPK. Ini Ayo, kita bawa ke KPK yuk. bisa jadi. Ini kejar di KPK. Data baru nih masih crash. Iya. Masih hangat nih. 50 miliar loh. Dan ini berita tadi tanggal berapa ini? Ini berita baru loh. 1 Desember 2023. Liputan6.com. Dan data ini
yang dari Kemenkes ini 2022-2024 66 miliar. Jadi sudah masalah nyamuknya nggak jelas. Anggarannya juga nggak jelas kemana. Anggarannya nggak jelas. 50 miliar loh nggak jelas. Ini masih Iya. titik. Belum yang lain-lainnya. Makanya saran gua sih KPK, buat KPK ya, teman-teman di KPK, coba dong cek rekeningnya si Budi Gunadi Sadikin. Atau kita datangi aja KPK. Bisa jadi kita datangi nanti. Nanti kita datangi juga KPK. Untuk supaya KPK bergerak ngecek nih rekeningnya Budi Gunadi Sadikin, rekeningnya dirjen-dirjen, serta pegawai-pegawai influencer-influencer yang mempromosikan penyebaran nyamuk jahanam ini. Nah, jadi dari buat rakyat nih, gue informasiin, gue informasikan, masalah nyamuknya sendiri itu masih debatable, oke, masih belum terjadi diskusi dua arah. Masalah anggarannya begini. Kemenkes ini sudah sekarang lagi kena KPK lagi kan? Iya, KPK yang kemarin kan, APD kan, alat pelindung diri. Itu juga ratusan miliar itu. 3T katanya. Kabarnya sih 3 triliunan bukan lagi ratusan miliar gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita dan kita akan terus bergerak ya. Buat kalian rakyat Indonesia, ayo sadar, sebarkan ini. Benar. Sebarkan ini. Sebarkan video ini sebelum di take down. Mereka kadang-kadang mainnya begitu. Betul, nggak masalah. Mau di take down kayak mau di apa kita posting lagi. Iya, posting lagi. Di akun-akun kita di suspend, buat lagi. Pokoknya kita berjuang sekeras-kerasnya kawan-kawan. Kita tunjukkan perlawanan rakyat semesta masih ada. Nah, Kita tunjukkan gerakan rakyat masih ada. Kita tunjukkan bahwa tidak semua rakyat bisa dibodohi. Kita melawan kawan-kawan. Kita tunjukkan bahwasannya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita tunjukkan kita rakyat yang sadar akan terus bergerak, akan terus melawan untuk menjaga negeri ini, menyelamatkan negeri ini, melindungi keuangan negeri ini dari perampok-perampok jahanam yang ingin menggeregut dan menggerogoti bangsa kita. Ya, kawan-kawan. Itu perlu kalian catat itu buat rakyat Indonesia dan buat KPK. Mungkin ada kemungkinan kita akan datang ke KPK. Iya. Kita akan datang ke KPK, kita akan mencoba melaporkan Budi Gunadi Sadikin ini dengan kecurigaan yang luar biasa ini. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan KPK melihat ini. Ya, mumpung KPK baru ganti nggak pilih lagi. Iya, tapi ini masih ngantor. Itu masih ngantor, bukan dia ketuanya. Yang penting kita kejar lagi dia supaya ditangkap. Iya. Dia kan tinggal nunggu ditangkap aja, udah tersangka kok ah. Iya udah, pokoknya KPK dan Budi ini nggak boleh didiemin. Nggak boleh. Dia ini udah jelas-jelas beberapa kali video kita udah ngangkat dia bisnisin kesehatan rakyat. Dia di kementeriannya ada ke korupsi APD. Ini mau dikorupsi lagi. Jangan bangsat-bangsat, nah apa ya? Iya. Ini nyamuk mau disebarin buat rakyat, kita terus ngelawan. Yang seharusnya kalau Kemenkes ini benar yang disebarkan itu BLT, Nah, 50 miliar itu nah. Iya, sembako sama rakyat. 66 miliar ini kalau dibagi di 5 kota ini. Senang rakyat untuk supaya harga-harga jadi murah, supaya rakyat bisa belanja. Gimana caranya? Bukan nyamuk yang kalian sebar, kan bangsat kayak gini. Orang dari kecil kita disuruh untuk berantas nyamuk, ini malah lu sebar-sebar, kan anjing. Memang anjing Kayak gini. Ya udah ya, gitu aja. Gini mudah-mudahan cepat disebarin. Budi, lu jangan enak-enakan Budi Gunadi Sadikin, BGST. Ingat tuh ya, paham itu gantinya? Yang biasa, mengambang, kalau disunyi. Oke guys, kita tetap akan melawan ini. Gerakan kita mau dari hukum, dari pengadilan, nggak tahu dari mana aja, pokoknya kita mau melawan. Ini indikasi dugaan kuat terjadi penyelewengan dana dan berita bohong yang misinformasi yang disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin di media. Dan ternyata faktanya data dari Kemenkes seperti ini. Itu aja dari gue sama Niko. Sampai jumpa di lapangan. Sampai jumpa di medan juang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.